Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Fadil Salim bin Sumar Al-Hadrami, mari kita sama-sama mendoakan salah satu jamaah kita yang anak menantu ya, sedang sakit di rumah sakit, yaitu anak menantunya Ibu Hajah Siti Nurani yang dirawat di Rumah Sakit Islam Bogor, ya, bernama Ibu Neneng Santi Jaya. Semoga ya anak menantunya Bu Hajah Siti Nurani segera diberikan kesembuhan dan pulih sebagaimana sedia kala. Syafahallahu syifa'an ajilan, syifa'an la yughadiru saqama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian fikih menggunakan kitab Safinatun Najah, di mana malam hari ini kita akan mengkaji tentang syarat-syarat sahnya khutbah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslon ay hadza faslon. Ini suatu fasal pembahasan yang ke-49. Fi syurutil khutbataini, di dalam membahas tentang syarat-syarat sahnya dua khutbah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat sholat Jumat. Jadi syarat sholat Jumat ya disampaikan di pertemuan sebelumnya adalah dilakukan di waktu sholat zuhur, waktunya sholat zuhur, kemudian di pusat kota atau di pusat keramaian perkampungan, jadi jangan di rawa-rawa atau bukan di pusat keramaiannya, ya, tapi yang penting masih di dalam perkampungan ya. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, kemudian jamaahnya ada 40, merdeka, laki-laki, baligh, dan juga mukim. Kemudian
tidak ada yang mendahului Jumat di lokasi yang berdekatan di perkampungan yang sama, kecuali ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian didahului oleh 2 khutbah. Jadi syarat sahnya sholat Jumat itu kalau didahului 2 khutbah. Dan khutbah ini tentu ya memenuhi syarat rukunnya. Ketika syarat rukun 2 khutbah ini tidak sah, maka juga akan berdampak kepada sholat Jumatnya. Dan ini posisi khotib sangat vital, ya, sangat vital karena dia sebagai pusatnya. Ya. Nah, kemudian juga dibahas tentang rukun-rukun 2 khutbah ya, yang disampaikan sebelumnya. Nah, untuk malam hari ini adalah syarat sahnya 2 khutbah. Syurutul khutbata ini. Syarat-syarat sahnya 2 khutbah asyaratun itu ada 10. Meskipun di dalam kitab fikih yang lain lebih dari 10. Tapi di dalam kitab Safinatun Najah ini 10. Ya, paling tidak 10 ini harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama adalah at-thaharatu anil hadatsaini. Itu adalah sucinya khatib dalam hal ini dari 2 hadas. Al-asghari, baik hadas kecil, wal akbari, maupun apalagi hadas besar. Nah, ya, jadi khatib harus dalam posisi suci. Ya, tidak boleh dia batal wudunya, apalagi hadas besar kan, haram ya. Ya, kemudian misalkan dia batal wudunya, maka itu akan berdampak kepada khutbahnya. Jadi kalau dia itu batal, tentu dia harus keluar, ya. Dia tidak boleh meneruskan khutbahnya. Ya. Dan itu harus diulang lagi oleh khotib penggantinya. Ya, dan khotib yang batal wudunya harus tahu diri, jangan memaksakan. Karena kalau dia paksakan, ya tidak ada masalah di jamaah. Yang masalah dianya ya. Jadi akan menanggung ya kesalahan itu ke dirinya, menanggung jamaahnya itu. Ya, dia tidak jujur nanti. Dia harus suci dari 2 hadas. Jadi selama dia khutbah itu harus dalam kondisi yang tidak batal wudunya. Jadi dijaga itu. Kemudian wat-thaharatu dan suci anin najasati, yaitu dari najis. Fisaubi di dalam pakaian, wal badani dan badannya, wal makani dan tempatnya, sebagaimana sholat. Kenapa? Karena 2 khutbah ini ya itu sebagai pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Jadi ya memang syaratnya itu tadi juga seperti syarat sholat itu ya. Suci dari hadas kecil dan besar, juga suci dari najis, baik pakaiannya, badannya, maupun tempat dia khutbah. Maka jangan sampai tempat dia khutbah itu di bawahnya najis. Ya, kalau di bawahnya najis, ya bisa tidak sah khutbahnya. Atau kemudian pakaiannya kena najis. Maka sama dengan sholat, ketika kena najis, ya bagaimana dia harus segera membuang najisnya itu. Ya segera mungkin. Kalau pecinya kena najis, ya dia tahu ada najisnya teplok gitu kalau istilahnya. Ada kotoran yang nemplok di sini, segera dibuang. Ya, tidak apa-apa. Tidak pakai peci nggak apa-apa ya. Daripada pecinya kena najis tadi itu. Ini ada kotoran nempel di sini, harus segera dibuang. Dan dia bisa melanjutkan khutbahnya. Kalau dia masih juga begitu, ya dia tahu ada najis atau makmumnya tahu, jamaahnya tahu itu najis di situ, ya nanti bisa batal khutbahnya. Jadi harus dijaga betul itu. Kalau dia membawa sorban dan dia tahu ada kotoran dari burung atau apa, cicak atau apa yang ada di atas itu, ya kemudian dia harus buang itunya. Nah,
surbannya itu harus dibuang. Nah, kalau pakaian bagaimana? Ya, kalau pakaian dibuang segera ya, diselentik dengan segera. Jangan dibiarkan sebagaimana sholat. Ya, kalau pakaian segera dibuang begini. Nah, kalau apa tidak bisa dibuang, sulit dibuang, ya karena khutbah ini boleh bergerak, ya boleh bergerak lebih dari 3, ya. Ya, kalau dia bisa lakukan segera, ya dia hilangkan itu, ya yang nempel di pakaiannya. Itu harus, ya, baik badan, pakaian maupun tempatnya itu harus tidak boleh kena najis. Kemudian wasatrul aurati, dan juga harus menutup aurat. Ya, karena khotbah ini harus laki-laki, ya khotibnya ini harus laki-laki, nggak boleh khotibnya ini perempuan. Ya. Kayak kalau ada mendirikan sholat khutbah sholat Jumat, khotibnya perempuan itu berarti aliran-aliran sesat gitu, ya. Harus laki-laki. Dan auratnya laki-laki adalah sudah dibahas itu antara pusat, ya pusat perut, pusar sampai lutut. Termasuk pusatnya, termasuk lututnya. Itu harus ditutupi. Jadi minimal khutbah itu pakai sarung kalau memang tidak punya apa-apa, tapi kan tidak mungkin dari sisi adabnya tentu kalau dia tidak pakai baju meskipun sah, ya tapi secara adab jadi kurang kurang baik, ya. Harus pakai pakaian yang sebaik mungkin. Jadi memang khudzu zinatakum inda kulli masjid, ya. Sedangkan jamaah umum saja kalau mau ke masjid, mau ke musola, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakailah ya perhiasanmu atau pakaian-pakaian yang bagus-bagus ketika engkau mau ke sholat ke masjid atau ke musola. Apalagi khotib, ya. Pakai pakaian dia yang paling pas, yang paling baik gitu ya. Jadi harus menutup aurat. Nah, kalau dia auratnya tersingkap, dia pakai sarung, ada angin, kipas kipas angin di bawah, tersingkap, harus segera ditutup. Bukan tersingkap malah dibiarkan, batal khutbahnya. Tersingkap angin, biarkan ya, tidak ada upaya segera menurunkan sarungnya itu, ya batal. Atau kemudian kena angin di luar kenceng, kemudian tersingkap, ya tidak harus mengundurkan diri dari khutbah, harus segera diturunkan dengan tangan dia, ya supaya tetap tertutup auratnya. Ini wajib, ya. Kalau tidak maka batal khutbahnya, berakibat ke sholat Jumatnya juga tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana makmum tahu? Ya, maka makmum tadi yang tahu khutbahnya tidak sah, maka dia bisa mengikuti sholat Jumat, tapi nanti setelahnya dia ulang dengan sholat zuhur. Ya, dia tidak termasuk golongan orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau dia tinggalkan sholat Jumat, itu bisa termasuk golongan orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, dia ikuti sholat Jumat, hanya saja setelahnya dia mengulang lagi sholat duhur 4 rakaat. Ya, kalau dia memang tahu imamnya itu atau khotibnya itu batal. Nggak mungkin buka dia kemudian ngomong batal kamu, kemudian diturun, itu akan terjadi kericuhan. Ya. Kemudian wal qiyamu alal qadiri. Syarat berikutnya adalah berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau mampu berdiri dia khutbahnya dengan duduk, maka sebagaimana sholat, ya sholat wajib, ya sholat fardu, sholat 5 waktu, itu kalau orang mampu berdiri, maka berdiri itu menjadi rukun dari sholat. Kalau dia tidak berdiri, tidak sah sholatnya, kalau dia mampu. Tapi kalau sholat sunnah, taraweh misalkan, atau sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud dalam posisi udah capek, ya, maka dia boleh duduk. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu bisa berdiri meskipun capek, harus berdiri. Wajib. Ya, tidak maka tidak sah. Demikian pula khotbah. Khotib yang mampu berdiri, maka wajib dia berdiri. Kalau nggak berdiri, tidak sah khutbahnya. Beda ketika khotibnya itu ya memang tidak mampu berdiri.
ya dia seorang ulama mulia, ya nggak mampu berdiri, ya nggak apa-apa, karena dia memang tidak mampu berdiri. Nah kalau ada yang lain yang bisa khutbah yang mampu berdiri ya dianjurkan yang bisa berdiri. Jadi khutbah itu memang berdiri sebagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bahkan berdirinya gagah gitu ya pakai tongkat gitu. Itu berdiri bagi yang mampu. Kemudian berikutnya adalah wal julusu yang ke berarti yang keberapa ini? Saya nggak ngitungin ini karena di sini tidak ada al awal asani ya. Ini di sini ada nih. Ya setelah berdiri berdiri bagi yang mampu ya itu adalah yang keempat berarti sekarang yang adalah yang kelima. Wal julusu bainahuma. Syarat berikutnya adalah harus ada duduk bainahuma di antara dua khutbah. Kadar duduknya adalah fauqa tuma'ninatis sholati, ya, dia sedikit lebih lama dari tumakninahnya sholat. Ya nggak boleh lama-lama juga duduk sampai sejam gitu ya. Batal sholat ininya khutbahnya itu ya. Jadi kadarnya itu kalau orang sholat tumakninah itu minimal tumakninah. Tumak ninahnya sholat itu ya adalah berhenti sebentar pada posisi dia ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, yaitu ada tumak ninahnya. Tumak ninahnya sekedar membaca subhanallah. Itu paling minimal. Paling lama adalah ya duduknya dalam masa 2 rakaat sholat yang ringan. Ya, bukan sholat yang ringan, bukan sholat yang lama, sholat yang ringan itu sholat sunnah secukupnya yang baca Fatihah, surat pendek, roko, ya 2 rakaat yang ringan. Maka kalau lebih dari itu duduknya itu kelamaan atau ngantuk misalkan, ya khotibnya setelah khutbah pertama duduk ngantuk terus lama, ya lama bahkan itu lebih dari perkiraan sholat sunnah 2 rakaat ringan batal khutbahnya. Ya, ngantuk kemudian dia bangun terus dia lanjutkan khutbah kedua dengan masa yang cukup lama ya 5 menit itu sudah lebih itu lama itu ya paling kalau sholat sunnah ringan 2 rakaat itu paling lama adalah 2 menit itu paling lama itu udah kelamaan itu duduk 2 menit lah ya maka lebih dari itu para ulama ya kemudian menyatakan bahwa khutbahnya tidak sah jadi memang fauqa tuma'ninatis shalah disebut ini adalah lebih lama sedikit dari tuma'ninahnya sholat. Kalau nggak ada tuma'ninahnya, ya dianggap tidak duduk. Khutbah, khutbah pertama, khotibnya duduk langsung berdiri. Nah itu maka tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Harus duduk agak lama ya. Makanya ketika duduk, ya itu ada di sela-sela doa. Ya. Doa di antara dua khutbah itu doa yang mustajab. Ya, doa yang mustajab. Yang waktu itu adalah waktu yang peluang dikabulkan doanya itu sangat tinggi. Sehingga dimanfaatkan untuk berdoa. Nah berdoa kan tidak lama-lama ya. Berdoa sampai nyebutin apa saja permintaannya sampai sana sini lama banget. Maka bisa berakibat batal khutbahnya itu. Kalau kelamaan. Itu adalah duduk di antara dua khutbah. Kalau tidak ada duduk, maka tidak sah khutbahnya. Karena disebut dua khutbah itu ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Khutbah ula, khutbah tsani. Kemudian syarat berikutnya adalah wal muwalatu bainahuma. Harus beriringan di antara keduanya. Ya, beriringan itu tadi jeda tidak boleh lama-lama. Ya, mualah. Jeda, ada waktu jeda yang untuk duduk tadi itu tidak boleh lama-lama. Ini juga menguatkan yang tadi. Tidak boleh apalagi kemudian sambil sambil ngopi misalkan sambil ngeteh minum silahkan tapi kemudian menikmati seperti menikmati orang minum kopi
batal khutbahnya, ya. Jadi nggak boleh lama-lama berlanjut. Dan tidak boleh dijeda dengan apapun. Misalkan tadi di apa sebutkan kadar duduknya waktu 2 rakaat sholat sunnah. Kemudian dia sholat 2 rakaat, batal ininya khutbahnya. Jadi khutbah dia kemudian turun untuk sholat 2 rakaat, lanjutkan khutbah kedua, batal khutbahnya. Jadi nggak boleh dilakukan dengan tadi itu, dengan yang lain. Harus nanti berlanjut, ya nggak usah sholat, ya. Duduk saja. Kemudian dalam waktu yang cukup, ya doa secukupnya, kemudian melanjutkan khutbah yang kedua. Kemudian syarat berikutnya adalah wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah, dan harus berturut-turut antara dua khutbah tadi dengan sholat Jumat. Jadi juga ini berturut-turut juga dalam masa yang tidak lama, yang namanya berturut-turut, dan tidak dijeda dengan yang lain. Dijeda dengan yang lain, contohnya sholat sunnah misalkan, ya, atau membaca Al-Quran, ya, satu halaman misalkan, tidak, ya, langsung dia setelah khutbah aqimis sholat, ya, turun untuk sholat Jumat. Tidak boleh juga salaman muter gitu atau kemana gitu, ya, tidak boleh. Jadi harus berturut-turut. Apalagi tadi, ini dulu istirahat dulu, nggak bisa, istirahat dulu nggak bisa, ya, harus segera bangkit. Jamaah juga segera bangkit. Ya, setelah khutbah, biasanya khotib akan mengumumkan untuk mendirikan sholat, ya, aqimis sholat, misalnya ditutup dengan itu supaya segera makmum bangkit, ya. Di iqomah langsung sholat Jumat. Karena ini, ya, dua khutbah itu posisinya adalah 2 rakaat sholat duhur. Kemudian sholat Jumat 2 rakaat. Jadi itu 4 rakaat sholat duhur itu. Maka antara rakaat ke rakaat itu memang tidak boleh ada jeda yang lama. Jadi sekitar turun dari mimbar ke apa? Ke musol, ke imam, ya, ke tempat imam, ke mihrab. Biasanya antara mimbar ke mihrab itu, ya, ada yang pendek, ada yang juga harus berjalan sekian langkah gitu, ya. Itu nggak apa-apa, ya. Jadi khotibnya turun, kemudian berjalan ke mihrab, yaitu mualah, ya. Tapi kalau dia harus keliling dulu atau ngecek dulu, ya nggak boleh, ya, harus langsung. Kemudian wa antakuna bil arabiyah. Syarat berikutnya, khutbah Jumat itu, ya, harus dengan bahasa Arab, ya. Nah, ini para ulama kemudian memberikan penjelasan. Kalau ulama-ulama salaf, gitu, ya, bahkan ada yang berpendapat seluruh khutbah Jumat itu menggunakan bahasa Arab. Nah, tetapi kemudian, ya, pendapat ulama yang lain bisa dengan bahasa kaumnya. Ya, ini yang digunakan oleh kita itu adalah bahasa kaumnya. Ini banyak diikuti oleh para ulama. Tetapi untuk kehati-hatian ada yang sampai, ya, tidak ada satu bahasa apapun selain bahasa Arab. Ada yang begitu untuk kehati-hatian. Kalau bahasa Arab semua itu jelas, semua sepakat sah. Semua sepakat sah. Tetapi kalau tadi ada yang diterjemahkan atau seperti kita khutbah biasa itu, ada yang kemudian mengambil kehati-hatian untuk tidak melakukan itu. Sehingga kemudian dilakukan bagaimana? Ya, itu inti dari khutbah Jumat yang berbahasa Arab itu disampaikan ke jamaah ketika belum memulai khutbah. Jadi ada waktu istilahnya taklim dulu, ya, ada taklim dulu. Misalnya orang Sunda atau orang Jawa misalkan itu, ya. Apa yang nanti akan disampaikan oleh khotib di dalam khutbahnya itu diterangkan dulu oleh khotibnya. Diterangkan dulu, tapi tidak termasuk khutbah. Diterangkan dulu, setelah diberi keterangan itu, kemudian masuk waktu zuhur khutbah dengan full bahasa Arab. Tapi dengan
tempo yang singkat harus, nggak boleh lama-lama karena kalau sampai jamaahnya ini kemudian tidak paham itu juga kurang berdampak. Lam yu'athir, kurang berdampak itu juga menjadi suatu yang apa, kurang afdol. Karena memang tujuan dari khutbah itu selain juga adalah ibadah, selain juga adalah mengikuti tata cara, juga menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat-nasihat. Kalau ada orang yang tidak paham bahasa Arab sama sekali, khotibnya dengan bahasa Arab full, tidak juga dilakukan penjelasan atau taklim sebelum khutbah tadi, sebelum masuk khutbah, itu jamaah tidak dapat apa-apa selain dia mendapatkan sholat Jumat dan khutbah tadi itu. Pahala tetap dapat, tetapi kan tidak mendapatkan ilmu, ya. Nah, kalau disampaikan taklim sebelumnya dengan bahasa kaumnya, bahasa setempat, bahasa lokal, maka jamaah akan dapat dua-duanya. Akan tetapi kemudian ya banyak ulama yang juga menggunakan pendapat bisa ya di dalam khutbah itu menggunakan bahasa lokal, bahasa yang difahami oleh jamaah. Tetapi tidak boleh kalau tidak ada bahasa Arabnya sama sekali tidak sah. Maka ya kita insya Allah sudah sesuai ya. Ya, khotib ketika memulai sudah menggunakan bahasa Arab. Ya sudah menggunakan bahasa. Jadi sudah ada tuh teks bahasa Arabnya. Misalnya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu sudah sah itu bahasa Arab itu. Atau alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyin. Itu seterusnya itu sudah bahasa Arab. Karena rukun itu tadi yang disebutkan sebelumnya itu adalah alhamdulillah. Alhamdulillah juga bahasa Arab. Tidak boleh alhamdulillah itu kemarin diubah dengan terjemah langsung ya. Misalnya segala puji milik Allah tanpa menyebut alhamdulillah, tidak ada sama sekali menyebut alhamdulillah, maka tidak memenuhi rukun khutbahnya. Jadi juga ada alhamdulillah dengan bahasa Arab. Nah, apalagi kemudian ada dalil-dalil hadis, ada dalil Al-Qur'an, ya tentu akan memenuhi semua. Jadi ini tidak perlu diragukan, ya. Hanya kalau kemudian ada khotib yang merubah semua, ya, diterjemahkan semua sampai tidak ada bahasa Arab sedikit pun, termasuk juga dalil-dalil hadis tidak dibaca teks hadisnya, dibaca artinya. Al-Quran tidak dibaca ayatnya, dibaca terjemahnya. Jadi dari depan sampai belakang, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat, sholawat dan salam, bahasa Indonesia semua misalkan. Dari depan sampai akhir. Termasuk kami berwasiat kepada jamaah sekalian untuk takwa misalnya. Ya, mending menggunakan ittaqullah itu sudah bahasa Arab. Ini diterjemahkan semua. Ayat dibaca terjemahnya saja. Hadis dibaca terjemahnya saja. Doa juga pakai doa bahasa Indonesia atau bahasa lokal semua. Tidak sah khutbah seperti itu. Tidak sah itu. Ya maka kalau khotib membaca hadis, dibaca teksnya sekalian. Ya kalau teksnya tidak panjang, dibaca teksnya tuntas. Ayat kalau tidak panjang, ya dibaca ayatnya tuntas. Doa juga dengan bahasa Arab. Pembukaan tadi juga dengan bahasa Arab. Ya, adapun kemudian inti dari khutbah disampaikan dengan bahasa lokal, bahasa Indonesia atau bahasa setempat, ya monggo silahkan. Itu sangat baik sekali untuk mau'izah, untuk nasihat kepada kaum muslimin. Ya, jadi itu. Nah, maka kemudian ada yang sangat berhati-hati sekali, itu seluruhnya harus bahasa Arab, maka mereka mengupayakan untuk menjelaskan kepada jamaahnya itu sebelum mulai khutbah itu dijelaskan dengan bahasa setempat itu ada yang demikian. Jadi kebanyakan itu di dalam khutbah itu sudah mencakup bahasa Arab dan juga mencakup nasihat. Hati-hati kalau diterjemahkan semua itu bisa langsung batal itu kita ya. Kita kalau demikian mendapatkan khotib yang seperti itu nanti mengulang sholat zuhur. Mengulang
sholat duhur kita. Kenapa? Khutbahnya tidak sah. Tapi sepertinya saya belum menemukan yang menerjemah dari depan sampai akhir. Minimal ada alhamdulillah, alhamdulillah apa gitu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salawat juga dibaca. Kemudian ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Itu sudah bahasa Arab itu, sudah sesuai ya. Hanya kemudian ada terjemah itu untuk lebih menjelaskan kepada jamaah. Kemudian berikutnya adalah wa ayyasma'aha arba'una. Ya. Dan ya ini yang perlu juga kita perhatikan. Dan harus mendengarkan khutbah itu adalah arba'una 40 jamaah. 40 jamaah yang ada di depan khotib itu bukan yang termasuk yang di rumah, itu tidak termasuk. Yang ada di depan khotib itu minimal 40 termasuk khotibnya, yaitu 39 termasuk khotibnya itu 40 ya, minimal 40 itu dengar. Khotibnya pasti dengar karena dia menyampaikan ya. Kemudian ada 39 jamaah lagi minimal mendengar. Mendengar bukan tidur. Nah, kalau ada jamaahnya pas-pasan 40. Di antara jamaah itu ada yang tidur pulas, tidak dengar sama sekali, itu bisa diulang sholat duhur. Bisa mengulang sholat duhur itu. Sholat Jumat tetap, kemudian diulang lagi sholat duhur. Kenapa? Karena jumlahnya sudah pas-pasan, kita lihat ada jamaah yang tidur pulas. Ya. Nah ini ya, atau jamaah mayoritas pada tidur. Ya Allah ya, kadang-kadang memang orang itu malah justru datang rasa kantuknya yang sangat berat ketika mendengarkan khutbah. Sebelumnya nggak ngantuk, tapi pas khutbah itu delalah itu sang ngantuk berat. Nah, tapi kalau jamaahnya banyak masjid itu pasti ya insya Allah lah, insya Allah ada 40 minimal itu yang mendengarkan. Nah, kalau ngantuk-ngantuk tapi agak mendengar itu masih bisa. Ya, masih bisa. Itu ya yang disampaikan, oh iya gitu ya, paham. Tapi agak ngantuk-ngantuk. Tapi kalau sudah ngantuk, sudah nggak dengar, tapi yang dengar itu nggak paham sama sekali, itu sudah tidak termasuk. Ya, dia paham, ya meskipun agak-agak ngantuk. Beda ketika ya, ada kadar berat ngantuknya itu kalau udah ngantuk betul, tahu-tahu bangun. Nah, itu sudah nggak dengar apa-apa itu. Ya, nggak dengar apa-apa. Nah, kalau itu kurang dari 40 yang bisa mendengar, maka khutbahnya itu tidak sah. Sehingga kenapa di sini itu ada mobilisasi ya umat ini untuk sholat Jumat. Sehingga yang ada di daerah-daerah tertentu yang kalau pas Jumat itu libur bekerja ya, misalkan nelayan atau petani itu pada Jumat tidak ke sawah, tidak ke laut. Jumat saja. Kenapa? Punya laki-laki dimobilisasi untuk sholat Jumat sehingga peluang ya eh, tidak sahnya khutbah itu kecil ya. Jadi kalau jamaahnya banyak maka jaminan insya Allah sah ya. Yakinlah kalau sah jamaah-jamaah di masjid-masjid kita udah banyak sekali itu ya mendengar. Dan 40 ini termasuk yang 40 ini adalah yang disebutkan sebelumnya yaitu laki-laki, merdeka, mukim ya. Nah, itu harus mendengar 40 orang itu. Maka kalau kurang dari 40 yang mendengar ya hati-hati ya. Kan jamaah sedikit itu riskan ya. Nah, ada 39 ngepas, ada satu atau dua yang ngantuk berat sudah kelihatan nggak dengar sama sekali. Ayo kita ulang sholat zuhurnya gitu ya. Kenapa? Ya, ada jamaah yang tadi apanya nggak tahu apa yang disampaikan nggak tahu. Sampai ada yang lelucon gitu ya. Tapi mungkin ya ini cerita lucon saja. Ada jamaah yang kemudian setelah sholat Jumat itu dia keluar-keluar ini masjid ini sesat gitu ya. Kenapa? Nggak ada khutbahnya katanya. Loh kok nggak ada khutbahnya? Iya, saya datang ke sini langsung nggak lama langsung sholat Jumatnya. Padahal dia tidur tadi itu ya. Nah itu lelucon saja. Ya, dia nggak mendengar sama sekali khotib menyampaikan khutbah.
Kemudian wa antakuna kullaha fi waktu zuhri, dan seluruh khutbah, 2 khutbah tadi termasuk juga sholat zuhur itu dilaksanakan dalam waktu sholat zuhur. Khutbah jangan lama-lama. Sholat Jumat juga membaca surat-surat panjang itu juga surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, atau surat yang sekadar panjangnya sama dengan itu. Jangan baca surat Al-Baqarah. Ya, lewat nanti Al-Baqarah dari depan sampai akhir bisa lewat zuhur, nggak sah sholat Jumatnya, atau khutbahnya ringkas saja, sholat Jumatnya dengan membaca surat yang sepanjang Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau surat yang lain yang juga sepanjang semisal dengan itu, ya. Nah, dengan itu semua maka insya Allah khutbah yang dilaksanakan sah dan sholat Jumatnya sah, kita ya memenuhi syarat rukunnya. Ini memang penting. Ini harus dipastikan sah, baru kemudian menata hati. Ya, mana mungkin kita mengandalkan hati, ya, ibadah batiniah, kalau ibadah secara lahiriah itu ngorat-marit ya, amburadul, ya. Jangan seperti itu. Kita fikihnya harus diluruskan, baru kemudian hatinya ditata. Atau ya intinya dua-duanya, baik secara fikih maupun secara batin itu sama-sama ditata. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian pembacaan kitab Safinatun Najah untuk malam hari ini. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.